kesehatan itu mahal harganya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita untuk men-spare keuangan kita untuk menjaga kesehatan itu, terutama pada mata ya, kalau kaitannya dengan ini. Halo semuanya, jumpa lagi bersama DK Woodcraft. Kali ini saya akan unboxing lagi dan pernah nggak teman-teman, ini bagi pemula ya khususnya ya, disclaimer dulu bagi pemula. Kalau yang sudah pro mungkin ya hanya untuk melihat sekilas saja, tapi untuk bagi yang pemula tentunya ini sangat penting sekali. Pernah nggak teman-teman bagi pemula belajar ngelas terus malamnya nggak bisa tidur gara-gara matanya sakit habis kena belajar las tadi pagi atau di pagi harinya? Kalau pernah, sini kita ngobrol bareng tentang bagaimana salah satu safety tentang welding. Apa itu? Yaitu tentang yaitu terkait dengan helm las. Nah, karena apa yang saya sampaikan tadi terjadi pada diri saya karena ya saya suka hobi dan ternyata tidak selain berkain kayu ya, bermain besi itu juga menyenangkan juga gitu ya. Sesekali saya belajar ngelas dan sampai sejauh ini saya sudah berapa kali belajar ngelas gitu. Dan ketika proses pengelasan itu tentunya cahayanya itu kan sangat silau sekali. Nah, selama ini saya masih menggunakan saya menggunakan helm, tetapi mungkin helmnya sudah helm yang lama dan sepertinya sensitivitasnya sudah mulai berkurang. Dan kemarin saya jalan-jalan searching dan akhirnya ketemu nih helm produknya Dayton, mungkin Shoji 8000 ya. Mungkin teman-teman sudah sangat sering ya lihat produk ini, tetapi saya akan mencoba mereviewnya dan unboxingnya dalam konteks yang berbeda gitu ya. Mengapa sih kita harus beli produk ini gitu ya? Mengapa sih kita harus spare uang untuk beli helm yang agak sedikit di luar dari standar gitu ya? Nah, nanti kita akan membahasnya secara detail. Sebelumnya, yuk kita unboxing terlebih dahulu apa isi di dalam helm Dayton Shoji 8000 ini. Oke, kita buka. Yang pertama tentunya ada kartu user manual ya, ini bukan kartu garansi, user manual. Ada mikanya juga, saya nggak tahu mika ini buat apa, nanti kita cek. Terus ini isi helmnya. Apa lagi ya di dalamnya? ada. Nah, ini kartu garansinya. Tetap ada kartu garansinya ya, walaupun hanya sekedar helm. Nah, nanti mungkin tidak bisa berfungsi, nanti bisa ada kartu garansinya. Oke, kita buka. Ini dia produknya. Oke. Penampilannya seperti ini. Oke, kita buka dulu ya. Ternyata ini bisa kita buka ya. Saya tadi sudah baca user manualnya. Ini saya sudah baca-baca apa yang harus dilakukan pertama kali menggunakan helm ini. Dan sederhananya adalah karena ini masih ada pelindungnya, masih ada tulisannya ya. Dan ini kita buka. Nah, di sini ada clipnya. Nah, dibolong. Nah, ini dia alatnya. Oh, jadi ini
Ini cadangannya gitu ya, mika cadangannya. Kalau mungkin sudah rusak atau sudah burem karena kena panas, kena percikan-percikan api, sehingga ada cadangannya. Jadi mungkin akan lebih awet ya, selama kita simpen secara baik. Langsung aja kita pasang ini. Oke, kita buka dulu pelindung mikanya, plastiknya ini ya. Oh, nah itu kita masukkan di sini. Kita masukkan, baru kita buka kacanya. Udah. Bentar. Tak, ini ya. Tinggal kita masukkan, ada di atas ini ada apa namanya ya? Ada lubangnya yang untuk memasukkan dalamnya ini. Celak, terus tinggal mencet dua ini. Wah, alas ini udah kita siap, bisa kita gunakan. Oke, sekarang saya coba untuk wah, kayak Iron Man ya. Wah. Nah, badan ini kena sinar cahaya biasa aja, belum lampu as. Oke, kelihatan, tertutup, kelihatan, tutup. Semoga kelihatan. Nah, gini aja ya. Oke, kelihatan ya. Oke, kelihatan. Oke, coba kalau kita maksimalkan. Sensitivitasnya.
Oke, ini kelihatan ya. Jadi yang pertama ada fungsi-fungsi di dalamnya ini. Yang sebelah kanan sendiri ini ada saklar. Ini adalah kalau di atas ini digunakan untuk mengelas, kalau di bawah digunakan untuk menggerinda. Terus kalau yang ini ada settingan, kalau yang di atas itu 5-6 ya. Apa tingkat, saya nggak tahu ini tingkat ketajaman dari, jadi jenis lasnya. Jadi jenisnya kalau yang 5-6 apa gitu ya, cahaya itu satuannya itu ke atas, dan yang jelas yang di bawah itu lebih gelap daripada yang di atas tuh. Jadi sama-sama tengahnya gitu ya. Kalau ini settingannya ini semua tengah, semuanya tengah, tapi kalau di atas sama bawah ini lebih gelap di bawah. Nah, ada 3 setting, ada 3 pengaturan di sini selain 4 sama yang saklar yang di sini ini ya, switch di sini ini. Yang pertama adalah sensitivity. Nah, ini adalah sensitivitas dalam pencahayaan. Jadi apa ya, terang dan gelapnya lah gitu ya. Jadi sensitif atau tidaknya dari respon dari las itu sendiri. Yang berikutnya adalah shake. Shake ini mungkin ya sama hampir apa ya, bayangannya. Jadi bayangannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah delay-nya. Nah, delay ini adalah setelah mati itu berapa lama menyala lagi. Semakin tinggi maka menyalanya semakin lama, tapi kalau semakin kecil maka menyalanya cepat sekali menyalanya. Kalau sensitivitas tadi semakin besar maka semakin gelap, semakin kecil semakin terang. Begitu juga dengan shake ini. Itu saja pengaturannya, semoga bermanfaat. Oke, sudah kan ya? Sudah kita coba-coba tadi dengan menggunakan las dan menggunakan lampu ya tadi ya. Semoga kelihatan saja nanti. Dan yang jelas kalau melihat produk ini bagus ya, artinya apa ya, tidak sakit di mata. Saya yakin tidak akan sakit mata karena tadi saya nyoba yang paling tinggi, ya yang tengah saja, bukan yang paling tinggi ya. Yang tengah saja itu sudah apa, silau dari apa namanya, las listrik itu sudah tidak mengenai mata kita. Walaupun yang sudah pro ya, yang sudah pro itu saya yakin hanya pakai kacamata aja bisa saya lihat. Ya mungkin karena sudah pro ya, jadi ketika percikan itu nyala maka matanya menutup gitu ya. Si tukang itu menutup matanya. Nanti kalau apa namanya, jadi otomatisnya itu di mata kita sendiri gitu. Nah itu kalau yang sudah pro, tapi kalau yang belum masih belajar saya yakin sulit itu. Ya walaupun sudah pro, saya yakin masih berapa detik saya yakin masih melihat kilapan dari apa namanya, percikan api dari las listrik itu. Kalau saya ngobrol dengan teman-teman yang sudah pro itu ya memang ya tetap mau nggak mau memang mata itu akan berpengaruh. Nah ini tergantung ya, safety teman-teman, tergantung ya pada akhirnya kesadaran kita masing-masing. Bukan berarti apa ya, ini saya hanya sekedar edukasi saja karena memang kesehatan mata kan mestinya tentunya mahal harganya ya. Jadi jangan sampai hanya kita kurang safety akhirnya mengorbankan kesehatan mata kita. Nah itu yang paling penting. Kalau ya mungkin saya tahu kondisi ya bisa jadi, tapi sampai kalau saya melihat fenomena-fenomena tukang las gitu ya, saya pernah ngobrol, pernah tanya banyak gitu ya sampai rela misalnya kalau malam kalau kena percikan lalu matanya sakit sampai minum obat gitu ya. Benarnya obat itu bukan obat untuk mata tetapi untuk apa ya, meredam gitu ya. Dan sebetulnya kalau kita minum obat terus dalam kurun waktu yang lama tentunya juga nggak baik kan buat kesehatan kita. Jadi ya tadi saya sampaikan bahwa tidak ada salahnya kita spare uang dikit ya, agak lebih mahal dikit, sehingga kita nyaman proses pengelasan. Dan sebenarnya di workshop saya ini nggak apa ya, kalau saya katakan nggak ideal untuk pengelasan. Yang pertama, pengelasan, dalam proses pengelasan itu harus cahayanya harus terang gitu. Sehingga ketika cahaya terang itu otomatis ketika ada silaunya itu tidak begitu maksimal kan tentunya, karena sudah terbantu ada cahaya yang terang. Terus juga sirkulasi udara, karena apa namanya,
percikan api atau las listrik itu menghasilkan asap yang menurut saya juga asap ini nggak sehat gitu. Oleh karena itu ruangan ini juga harus terbuka gitu. Ketika asap itu segera keluar dari lingkungan las itu, otomatis kan kita tidak menghirup asap itu. Ya, semua pekerjaan ada resikonya pasti, tetapi langkah baiknya kita bisa meminimalisir risiko itu. Jadi ya tergantung teman-teman, tergantung pribadi masing-masing ya pada akhirnya. Kalau saya, karena saya memang, saya nggak tahu ya bisa dikatakan profesional atau enggak, tapi yang jelas kalau saya kan hanya sekedar hobi. Jadi ya saya jangan sampai hobi saya merugikan tubuh saya, fisik saya. Intinya gitu saja. Buat teman-teman, ya kesadaran mungkin mulailah sadar akan kesehatan fisik, terutama mata itu juga mungkin akan menjadi penting. Walaupun memang nggak gampang untuk membiasakan. Ribet pakai helm itu ribet memang. Harus nyopot, harus ini yang buka lagi. Memang ribet. Apalagi saya juga sudah sering proses pengalasan. Apalagi dalam posisi-posisi yang sulit gitu. Posisi-posisi yang sulit yang mungkin di atas atau kadang memang sangat ribet sekali kalau pakai helm. Belum lagi pakai helm ternyata apanya yang belum diambil dan seterusnya, otomatis buka lagi, masang lagi, dan itu memang ribet sekali. Tetapi memang lagi-lagi kalau kita berpikirnya nggak apa-apa ribet sedikit, tetapi kita sehat secara mata kita kan mungkin akan lebih berpikirnya jangka panjang, saya yakin itu nggak masalah. Gitu. Ya kayak orang pakai sarung tangan itu kan, ya kalau udah terbiasa nggak pakai sarung tangan nggak tapi kalau berpikirnya safety ya harus gitu. Ini kembali lagi pada diri kita masing-masing. Saya nggak melabeling, karena nanti kalau melabeling takutnya jadi baper gitu. Kalau nggak pakai ini nggak baik ya. Saya nggak, tergantung pada diri kita masing-masing ya tentunya. Oke, kembali lagi pada produk ini ya. Kalau saya lihat produk ini yang saya tahu ini kayak lemir sekali gitu ya. Apa memang diciptakan gini ya? Jadi kayak plastiknya itu memang plastik yang lentur gitu. Sehingga mungkin tidak mudah pecah pada prinsipnya, kalau jatuh dan seterusnya tidak mudah pecah. Terus juga tadi bagian kacanya ini bisa dicopot dan kacanya itu bisa kita ganti. Kalau misalnya ini buram, kita pakai misalnya beli mika sendiri aja sepertinya bisa. Karena ini kaca yang di depan ini bukan yang tampilan yang utama, jadi tampilan utamanya di dalamnya, atau kaca utamanya atau sensornya itu di belakangnya dari kaca ini. Jadi masih kita bisa ganti-ganti lah intinya. Artinya untuk jangka panjang selama sensornya ini masih berfungsi secara maksimal, maka ini akan masih tetap bisa jernih terus. Ya pasti ya, karena ini nanti pasti kena percikan-percikan itu pasti. Terus apalagi ya? Tadi belum saya coba untuk gerinda ya. Nanti kita coba untuk gerinda. Tapi pada prinsipnya kalau gerinda itu kan dia buka terus gitu ya. Kan tidak tidak menutup gitu ya. Saya coba, nanti kita coba. Apalagi ya? Yang jelas nyaman ya, saya gunakan nyaman dan matanya jadi adem. Nah, lagi-lagi pilihan ya teman-teman. Dan ini harganya sekitar 600-an, 700-an kalau saya lihat ya di Tokopedia, di Shopee dan jenisnya gitu. Kali ini kemarin saya dapatkan di Malang gitu ya. Jadi saya muter, ada salah satu toko langganan dan ada ready gitu ya, sudah saya beli. Sebenarnya ada yang tipe yang terbaru teman-teman. Jadi tapi karena saya memang mau ada project gitu ya, dan ada project kapan hari sudah saya menggunakan topeng saya yang lama, tapi ternyata membuat saya sakit itu, dan sepertinya saya harus upgrade, sudah waktunya upgrade helm. Dan akhirnya ya saya membeli, dan daripada nggak saya review adalah gitu. Saya juga belum pernah sih kayak ingin review helm ini. Tapi kalau mungkin ada yang mau ngirim, ayo. Oke. Itu saja ya. Semoga bermanfaat sharing kita. Saya tidak banyak. Yang jelas kesehatan itu mahal harganya. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita untuk spare
keuangan kita untuk menjaga kesehatan itu, terutama pada mata ya kalau kaitannya dengan ini. Bagi teman-teman yang punya usaha las, ya biasakanlah gitu ya, biasakanlah apa namanya, tukang Anda atau SDM kalian atau apa ya, pekerja Anda untuk safety yang benar-benar safety. Karena pada dasarnya kalau kita benar-benar safety, maka pekerjaan kita nyaman dan tentunya ke depan itu kita nggak memberikan efek apa-apa. Walaupun setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Itu saja, semoga bermanfaat, terus berkarya dan sampai jumpa.